Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 yang demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah Vincenzo. Saudara-saudara yang terkasih, tema ini adalah sebuah judul seri televisi Korea Selatan atau biasa kita mengenalnya dengan nama drama Korea atau drakor yang baru saja selesai di tahun ini, di bulan ini juga, yang dibintangi oleh Sung Joong Ki sebagai Vincenzo Cassano, Jeon Yeo Bin sebagai Hong Cha-young dan Ok Ta-yeon sebagai Jang Jun-woo. Nah, drama Korea ini, Vincenzo, ini berkisah mengenai pertarungan antara Vincenzo dan Hong Cha-young yang merupakan pengacara yang berhadapan atau melawan perusahaan raksasa, yaitu perusahaan Babel yang merupakan sebuah perusahaan farmasi raksasa di Korea Selatan yang dipimpin oleh Direktur Jang Jun-woo. Nah, Direktur Jang Jun-woo ini sebagai direktur, ia memimpin perusahaan dengan ambisius. Segala yang dilakukan demi meraih tujuan dan keuntungan maksimal. Walaupun cara untuk mendapatkannya itu melalui tindakan-tindakan yang penuh dengan pemerasan, penculikan, penyuapan, bahkan sampai dengan pembunuhan. Nah, tema yang sangat menonjol dari Vincenzo ini adalah berbicara mengenai keserakahan. Keserakahan akan kuasa, keserakahan akan kekayaan, dan popularitas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikisahkan dalam serial Vincenzo ini merupakan sebuah realita kehidupan manusia. Kalau kita melihat realita kehidupan kita menjumpai bahwa banyak orang itu rela melakukan apapun asalkan dia meraih kekuasaan, dia memiliki kekayaan, dan dia memiliki popularitas. Hal tersebut bukan hanya menjadi realita kehidupan kita di zaman sekarang, tetapi menjadi bagian dari kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Nah, oleh karena itu, maka kemudian Rasul Paulus mengingatkan pada Timotius melalui bacaan kita di saat ini, betapa bahayanya jika seseorang itu diperbudak oleh keserakahan. Kalau dalam bahasa di bacaan kita saat ini adalah tentang cinta uang. Apabila kita membaca surat Timotius ini secara menyeluruh, kata kunci di ayat di atas bukanlah tentang uangnya, tetapi cinta uang. Nah, kalau kita melihat, uang itu bersifat non-moral. Dan uang merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Uang tidaklah menjadi dan menciptakan kejahatan. Maka jangan mencampur adukkan antara materi dengan sikap hati. Masalah keuangan bukan dari uangnya, akan tetapi dari hati seseorang. Dan mari kita lihat beberapa masalah atau dosa yang muncul ketika orang itu cinta akan uang atau dikuasai keserakahan. Yang pertama, jadi ada 4 hal. Yang pertama itu saya mencoba menganalogikannya dengan kata uang. Dimulai dari huruf U, yaitu kepanjangan dari unfaithful. Cinta akan uang itu membuat orang menjadi tidak setia.
tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap orang lain. Dengan kata lain, loyalitas menjadi sirna dan menjadi sesuatu yang langka. Yang kedua, dari kata atau huruf A, yaitu arogan. Meyakini bahwa uang mampu menyelesaikan semua masalah yang dihadapi. Cinta akan uang itu membuat orang menjadi sombong, membuat orang berlomba-lomba menunjukkan dirinya itu lebih daripada orang lain. Nah, yang ketiga itu huruf N. Dari kepanjangannya adalah needs atau kebutuhan. Ketika orang punya semakin banyak keserakahan menguasai dirinya, maka kebutuhannya juga meningkat secara pesat. Dan kemudian tanpa disadari kita itu terjebak menjadi manusia yang konsumtif. Yang terakhir atau yang keempat adalah huruf G, yaitu gods. Uang itu menjadi dewa. Sehingga kita menemukan banyak orang itu rela kehilangan imannya demi mendapatkan materi yang diinginkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, untuk mengakhiri renungan di saat ini saya ingin mengutip dua quote yang berbicara mengenai dampak dari keserakahan. Yang pertama, saya ingin mengutip dari apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengatakan, dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Quote yang kedua dari Lao Tzu mengatakan demikian, tidak ada bencana yang lebih besar daripada keinginan yang berlebihan. Tidak ada rasa bersalah yang lebih besar daripada ketidakpuasan. Dan tidak ada bencana yang lebih besar daripada keserakahan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara-saudara melihat drama Korea Vincenzo yang tamat beberapa waktu yang lalu, akan menemukan bagaimana keserakahan itu pada akhirnya hanya akan membawa kepada kehancuran. Itu juga berlaku kepada kita semuanya. Ketika hidup kita ini dipenuhi oleh keserakahan, maka kehancuran itu sedang mengintai kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Darahmu Yesus tercurah untuk
Saudara-saudara kasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mungkin saat ini kami menjadi pribadi-pribadi yang secara tidak langsung telah ditegur melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini, bahwa kami adalah orang-orang yang dikuasai oleh keserakahan. Kami adalah orang-orang yang mencintai uang daripada kami mencintai Allah, kami mencintai keluarga kami. Bahkan kami rela menghalalkan segalanya ketika kami bisa meraih kekayaan, popularitas, dan kekuasaan. Jika itu yang terjadi, maka Tuhan ampuni kami. Dan kami mohon Tuhan menolong kami untuk kami tidak dikuasai oleh rasa tamak dan serakah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita akan berjumpa dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.